Alhamdulillah, Alhamdulillahil Fattahil Alim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmanur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. وعلى آله وأصحابه الذين اتقوا ربهم بقلب سليم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin jamaah rahimakumullah wa akramakumullah. Pada hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, di mana kebaikan-kebaikan yang dilaksanakan oleh hamba-hamba Allah di hari seperti ini berbeda nilainya dengan hari-hari yang lain. Begitu juga sebaliknya, bila amal itu yang dikerjakan adalah amal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tidak sama resikonya dengan amal-amal keburukan yang diberikan di hari-hari yang lain. Maka pada hari ini, mari kita usaha lagi meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Zat yang menciptakan kita, dengan Zat yang menciptakan seluruh makhluk, yang menentukan nasib seluruh makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan satu keyakinan bahwasanya tidak ada keberuntungan yang lebih besar, tidak ada kesuksesan yang lebih besar, tidak ada kemuliaan yang lebih besar melebihi bila mana seorang hamba baik hubungannya dengan penciptanya, dan tidak ada kerugian yang lebih besar, tidak ada kegagalan yang lebih besar, tidak ada kehinaan yang lebih besar melebihi bila mana seorang hamba tidak baik hubungannya dengan Zat yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah. Hari ini kita masih ada di dunia ini, tapi suatu saat nanti dunia ini akan kita tinggalkan. Kita akan menghadap kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang selama-lamanya, bukan sehari, bukan setahun, bukan 10 tahun, tetapi kehidupan yang tanpa batas. Dan itulah kehidupan yang sebenarnya. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Adapun kehidupan dunia ini adalah bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Allah Ta'ala menciptakan dunia ini adalah sebagai ladang ujian bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mau membuktikan siapa di antara hamba-hambanya yang layak dijadikan kekasih-kekasihnya dan kelak akan dikirim ke surga menjadi raja-raja di sana, dan siapa pula yang tidak pantas untuk menjadi kekasih-kekasih Allah dan tidak akan dikirim ke surga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan kita ini begitu panjang. Di dunia kita hanya 60 tahun, 70 tahun saja. Setelah itu semua usaha kita, semua perjuangan kita akan berakhir di dunia ini, yaitu harta yang kita usahakan, kedudukan yang kita perjuangkan, keluarga, rumah tangga yang kita bina, yang kita bangun. Maka bila mana tiba ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajal datang kepada salah seorang di antara kita, maka semua akan kita tinggalkan. Sebaliknya, perjalanan yang akan kita hadapi, perjalanan masih begitu panjang, perjalanan yang begitu melelahkan, dan perjalanan yang begitu mengerikan, karena kita tidak tahu apakah nanti di sana, di kubur, di mahsyar, ketika di mizan, ketika amal kita ditimbang, diproses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Siratal Mustaqim, satu jembatan yang terlintang di atas permukaan neraka menuju surga. Kita tidak tahu apakah kita akan selamat apa tidak, dan juga kita tidak tahu
Apakah orang-orang yang kita hari ini berjuang untuk mereka karena kasih sayang, karena kecintaan kepada mereka, anak-anak, istri, keluarga, kerabat, mereka akan selamat atau tidak? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang bijak maka dia akan memikirkan perkara ini dengan sungguh-sungguh, baik di siang maupun di malam hari, karena tidak tahu bagaimana nasibnya nanti, bagaimana nasib anak-anaknya, bagaimana nasib istrinya, bagaimana nasib keluarganya. Maka dia akan berjuang, dia akan berusaha. Maka di sinilah dikatakan oleh yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang bijak adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsu, mampu menundukkan keinginan-keinginannya. Kalau keinginan ini kita turuti, hawa nafsu ini kita turuti, maka tidak ada habis-habisnya kepuasan ini. Bahkan seumpama ada orang yang diberi lembah penuh berisi dengan emas oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pun masih menginginkan ada lembah yang kedua. Tidak ada yang merasa puas dengan kehidupan dunia ini, sehingga seperti yang diceritakan di dalam satu mafhum hadis, kecuali kematian datang kepadanya, kemudian mulutnya dipenuhi dengan tanah kuburan. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan keinginan-keinginannya, wa amila lima ba'dal maut, kemudian menghabiskan umurnya, menghabiskan masa sehatnya, masa mudanya, semua potensi-potensinya untuk akhiratnya, untuk membangun, untuk mempersiapkan bekal-bekalnya untuk hari esok tatkala dia sudah tidak ada di dunia ini. Itulah orang yang cerdas yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu pernah seorang sahabat bertanya kepada yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, man aqyasun nas, siapakah orang yang paling cerdas, wa azamun nas, dan paling kokoh hatinya?" Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aktsarun dzikran lil maut." Orang yang paling cerdas, orang yang paling teguh pendirian adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa aktsarum istidadan lil maut qabla nuzulil maut, dan orang yang paling banyak membuat persiapan-persiapan untuk kematiannya sebelum datangnya kematian itu kepadanya. Ulaika humul aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah, mereka berangkat dengan memborong seluruh kehormatan-kehormatan dunia dan meraih kemuliaan-kemuliaan akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah wa akramakumullah, seumpama kita memahami apa yang akan terjadi di masa yang akan datang setelah kehidupan dunia ini, maka kita akan sungguh-sungguh untuk memikirkan persiapan-persiapan untuk hari ini. Kita akan mempersiapkan untuk masa depan anak cucu kita, akan mempersiapkan masa depan keluarga kita, bagaimana mereka selamat, bagaimana bisa kembali bertemu, berkumpul bersama-sama, meraih kebahagiaan, kemuliaan yang sempurna di sisi Allah bersama-sama, seumpama kita paham dengan sebenar-benarnya. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepahaman yang sempurna ini nanti akan datang setelah seseorang telah meninggalkan kehidupan dunia ini. Itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kepada seorang sahabat yang bernama Kumail, "Wahai Kumail, kubur ini adalah kota aman. Kamu akan tahu nanti dengan sebenar-benarnya setelah kamu mati. Ada kota aman di hadapan kita. Kita tidak tahu berapa uang ada di dalam. Tetapi setelah dibuka maka kita akan tahu berapa jumlah uang." Demikian pula hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini masih di dunia. Kita tidak tahu bagaimana keadaan-keadaan di sana nanti. Amal-amal yang kita buat apakah sudah diterima oleh Allah kebaikan-kebaikannya? Amal-amal buruk yang telah kita taubati apakah sudah diterima oleh Allah taubat kita? Kita tidak tahu. Kita akan paham dengan sebenar-benarnya tatkala nanti kita telah membelakangi kehidupan dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta bendamu, jangan sampai kekuasaanmu, jangan sampai jabatanmu, jangan sampai anak-anakmu, keluargamu membuat engkau lupa kepada Allah, membuat engkau lupa akan persiapan-persiapan untuk kematian.
Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Sebaliknya berinfaklah di jalan Allah. Infaklah dari sebagian rezeki yang telah Aku anugerahkan kepada kalian sebelum tiba masa seseorang di antara kamu akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, seumpama Engkau memberikan tempoh kepadaku, fa asaddaqa wa akum minas salihin, aku akan bersedekah, aku akan berinfak, aku akan berzakat, aku akan beramal-amal dengan amal yang baik, akan usaha untuk membentuk pribadi yang soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan ini datang kepada setiap orang di antara kita ketika kematian datang kepada kita. Namun hadirin yang dimuliakan Allah taala, bila hari itu telah tiba, maka tidak ada gunanya semua penyesalan-penyesalan ini. Maka selagi kita masih hidup, selagi masih diberikan sisa-sisa umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kesempatan kepada kita, maka gunakan waktu-waktu ini dengan sebaik mungkin untuk membangun akhirat kita sebelum kita berangkat ke akhirat. Memikirkan nasib anak-anak kita ketika kita masih hidup di dunia ini, dengan mengajak mereka, mendidik mereka menjadi anak-anak yang taat, yang takwa, yang soleh, yang baik hubungannya dengan penciptanya. Mengajak keluarga kita, kerabat-kerabat kita untuk mempersiapkan diri mereka masing-masing untuk menyelamatkan diri mereka daripada ancaman yang begitu mengerikan, yaitu ancaman yang ada di akhirat. Dan itu pun Allah juga telah berpesan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pikirkan, kita usahakan bagaimana semua potensi-potensi, semua pemberian Allah, semua titipan Allah yang telah Allah berikan kepada kita di dunia ini, bagaimana semuanya menguntungkan kita di akhirat. Anak-anak kita menggembirakan kita di akhirat, menguntungkan kita di akhirat, menyambut kita di pintu surga. Bagaimana istri kita, kerabat-kerabat kita menguntungkan kita di akhirat. Bagaimana harta yang telah Allah titipkan kepada kita menjadi amal menguntungkan kita di akhirat. Bagaimana umur kita menguntungkan kita di akhirat, kesehatan kita menguntungkan kita di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila mana seorang hamba betul-betul mempersiapkan perkara ini dengan sebenar-benarnya, maka dia akan meraih kegembiraan yang sempurna. Dan balasan-balasan yang akan diterima oleh setiap orang di akhirat adalah sesuai usaha kita di dunia ini. Al-jaza bin jinsil amal, balasan itu adalah sesuai dengan amal kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita bercita-cita ingin menjadi orang yang sukses. Semua kita bercita-cita ingin menjadi orang yang bahagia, yang tenteram kehidupannya, menjadi orang-orang yang mulia. Tetapi ketahuilah hadirin, sesungguhnya kesuksesan, kemuliaan, kebahagiaan, keberuntungan yang sebenar-benarnya adalah di dalam amal agama. Tatkala seorang hamba mengamalkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah sesuai contoh yang telah ditentukan oleh yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semua harapan-harapan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kuasa memberikan kebahagiaan kepada kita tanpa memberikan harta kekayaan terlebih dahulu. Allah juga terus memberikan kemuliaan, kehormatan kepada salah seorang di antara kita tanpa menjadikan dia sebagai pejabat, sebagai penguasa terlebih dahulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, bukan hanya di akhirat nanti kita akan selamat, kita akan bahagia, bahkan di dunia ini Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Allah akan mendatangkan keberkahan-keberkahan, macam-macam rahmat di dalam kehidupan kita. Orang yang sungguh-sungguh mengamalkan agama dengan sepenuh hatinya, mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan tampakkan barokahnya di dunia ini sebelum ke akhirat. Kita baca sejarah, kita baca Al-Quran, bagaimana kehidupan orang-orang soleh terdahulu. Tatkala mereka mengamalkan agama, Allah telah tolong mereka. Dan hari ini berbagai macam persoalan datang dalam kehidupan kita. Berbagai macam musibah-musibah telah datang melanda kita dan khususnya umat Islam.
Persoalan-persoalan berat telah datang kepada kehidupan kita umat Islam. Orang Islam kalah di mana-mana. Orang Islam menghadapi persoalan permasalahan di mana-mana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian terjadi? Karena tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari kita tidak ditolong oleh Allah, tidak dibela oleh Allah, tidak dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena persyaratannya tidak kita penuhi. Allah SWT katakan, "In tansurullaha yansurkum." Bila kalian membela agama Allah, membantu agama Allah, memperjuangkan agama Allah, mengamalkan agama Allah, yansurkum, maka Allah Subhanahu wa taala akan tolong kalian. Allah akan bela kalian, Allah akan menangkan kalian. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Bila Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian. Wa yakhzulkum faman alladhi yansurukum min ba'di. Tetapi bila Allah Subhanahu wa taala berlepas tangan, tidak mau membantu kalian, maka siapa yang bisa menolong kalian? Siapa yang bisa memenangkan kalian? Siapa yang bisa menyelamatkan kalian selain Allah setelah itu? Maka tidak ada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kuncinya adalah bagaimana kita kembali kepada agama Allah, kembali kepada sunnah Rasulullah. Bagaimana masjid-masjid makmur, perintah-perintah Allah wujud di dalam kehidupan kita, sholat wujud di dalam kehidupan kita, ibadah-ibadah yang wajib, puasa, zakat, haji, umroh, dan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Dan tidak ada cara yang paling baik untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Rabbnya adalah lebih menjalankan ibadah-ibadah yang telah dipantukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan dalam satu mafhum hadis, tidak henti-hentinya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal sunnah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Dan bila Allah Taala telah mencintainya, maka Allah akan menjadi matanya yang dengannya dia melihat, akan menjadi telinganya yang dengannya dia mendengar, akan menjadi tangannya yang dengannya dia memegang, akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Maknanya kata para ulama tafsir adalah semuanya akan dibarokahi oleh Allah, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari Jumat yang penuh berkah, penuh kemuliaan ini, mari kita memperbarui niat kita kembali. Bagaimana sisa-sisa umur kita ini kita gunakan untuk menyempurnakan perintah-perintah Allah di dalam kehidupan kita. Kemudian sebagai umatnya baginda Nabi juga kita punya tanggung jawab memikirkan orang lain. Itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala, memikirkan nasib anak-anak kita, memikirkan nasib keluarga kita. Bahkan bukan itu saja, tetapi semua manusia di seluruh alam adalah menjadi tanggung jawab kita. Karena dulu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah SWT untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka demikian pula tanggung jawab umat baginda Nabi adalah seluruh alam. Sehingga Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, bila mana di ufuk timur sana atau ufuk barat sana ada satu orang menghadap Allah, meninggalkan kehidupan dunia ini dalam keadaan dia belum beriman, belum kenal kepada penciptanya, sementara tidak ada orang yang menyampaikan kalimat la ilaha illallah, tidak ada menyampaikan mendakwakan agama kepadanya, maka seluruh umat Islam berdosa. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, maka tanggung jawab kita adalah ibadah dan dakwah, menyempurnakan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita sebagai wujud daripada ikrar kita asyhadu an la ilaha illallah, kemudian menyampaikan agama kepada seluruh umat sebagai wujud persaksian kita sebagai umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Allah katakan kalian umat baginda Nabi adalah sebaik-baik umat. Walaupun kata Sayyidina Umar, kitabnya ayat ini kepada sahabat, tetapi ini juga untuk selain sahabat, yaitu orang-orang yang ikut jejak perjuangan para sahabat akan mendapatkan kemuliaan daripada ayat ini. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan oleh Allah, didatangkan oleh Allah ke dunia ini untuk orang lain. Apa tugas dan tanggung jawabnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu memerintahkan yang baik dan mencegah dari yang munkar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan sisa-sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita untuk memikirkan perkara ini, memikirkan bagaimana perintah-perintah Allah, agama Allah sempurna dalam kehidupan kita, sempurna di dalam kehidupan anak-anak kita, sempurna di dalam kehidupan keluarga kita, bahkan sempurna di dalam kehidupan seluruh umat, sehingga kita akan selamat, kita akan menjadi orang yang mulia seperti mana yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nanti orang-orang yang takwa akan dikirim ke surga secara berombong-rombongan. Wasifal ladzina taqaw ilal jannati zumara.
Demikianlah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala yang kita harapkan kesuksesan, kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan yang hakiki, dan itu akan kita peroleh yang sebenar-benarnya adalah di akhirat setelah kehidupan dunia ini. Ya Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في كتابه الكريم فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلماتهم على الحق يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلهم يدا واحدة على الكافرين. اللهم ابعث بهم سلطانا نصيرا. اللهم ابعث بنا سلطانا نصيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم قو الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر